Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, hari ini kita ketemu lagi di channel YouTube Susno 2G. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik. Tahun 2022 ini hanya tinggal beberapa minggu lagi. Tapi tampaknya masih ada satu PR Polri yang belum diselesaikan, yaitu isu tentang tambang batubara ilegal yang melibatkan Ismail Bolong sebagai koordinator dan juga sebagai penyetor dana ke beberapa pejabat Polri. Nampaknya belum kelihatan ujung pangkalnya ataupun perkembangan kasusnya. Walaupun ada dokumen yang sudah bocor, dokumen laporan kepada Propam, bocor di masyarakat, dan ini sudah diakui kebenarannya oleh mantan Kadif Propam yaitu Pak Ferdi Sambo, juga mantan Karopaminal Bapak Hendra. Tambang ilegalnya sebenarnya kasat mata. Luasnya ada ratusan bahkan mungkin ribuan hektar. Penambang ilegalnya juga jelas identitasnya. Aliran dananya semua tercantum jelas. Dan diakui dokumen tersebut sah adanya. Sudah dilaporkan juga kepada Bapak Kapolri pada bulan April 2022, kalau nggak salah. Jadi ini sebetulnya terjadi jauh sebelum adanya tragedi Sambo Gate. Dalam satu kesempatan, Bapak Kapolri pernah menyampaikan satu statement kepada seorang wartawan dan juga kepada salah satu stasiun TV nasional bahwa beliau akan menindaklanjuti kasus ini. Tapi tampaknya belum terasa dan belum kelihatan perkembangannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Susno 2G. Beliau adalah mantan Kabareskrim Polri di tahun 2008 maksud saya hingga 2009. Selamat siang Pak Susno. Selamat siang penonton sekalian. Baik Pak, ini akhir tahun ya Pak. Iya. 2022 sudah hampir selesai, tapi masih ada kasus yang menggantung, kalau boleh kita bilang seperti itu, tentang Ismail Bolong ini Pak. Padahal Pak Kapolri, Pak Listio Sigit menyatakan dengan tegas ketika itu bahwa beliau akan menindaklanjuti kasus ini. Tapi kok rasanya belum kelihatan apa-apa ya Pak ya? Bagaimana Pak? Ya, begini, saya yakinnya bahwa Kapolri telah mengeluarkan statement kepada salah satu televisi swasta nasional dan kepada media, yaitu majalah yang lumayan berpengaruh gitu. Ini berarti serius ya. Kalau yang ngomong Kapolri itu kan yang dipegang omongannya ya. Maka saya tetap yakin bahwa Kapolri serius ingin menindaklanjuti. Hanya mungkin di level bawahnya yang kurang cepat gitu ya. Kurang cepat. Mengapa saya katakan kurang cepat? Kapolri sudah perintahkan begitu dan sudah cukup lama ya. Dan isu tentang tambang ilegal yang dikoordinir oleh Ismail Bolong ini sudah berjalan cukup lama ya. Isunya sudah hampir 2 bulan ya beredar. Dan sudah memenuhi berbagai media sosial ataupun media konvensional. Udah tersebar dan menjadi pokok bahasan di berbagai webinar gitu ya. Dan ini cukup menyita perhatian dan cukup menggerus perhatian pejabat Polri dan juga cukup juga menggerus tingkat kepercayaan gitu, ngurangi gitu. Sehingga timbul pertanyaan, kok susah benar gitu kan? Padahal sebagaimana dikatakan pada pembukaan tadi, isunya sudah lama, laporan dari Propam itu resmi, karena pada waktu dia buat laporan itu Pak Sambo itu masih pejabat resmi. Hendra juga masih pejabat resmi. Dan sudah di cross check oleh wartawan kepada kedua
orang tersebut, kepada Hendro dan kepada Hendra dan kepada Pak Sambo. Katanya benar itu. Jadi kalau itu sudah benar dan sudah dilaporkan ke Kapolri, lantas nunggu apa lagi? Ya, katanya nunggu Ismail Bolong ditangkap. Nah, itu jadi pertanyaan gitu ya. Jadi sebenarnya sudah nggak ada yang ditunggu lagi gitu ya. Laporannya sudah ada. Kalau kita cari berkasnya, saya yakin itu bahwa para penambang gelap itu sudah diperiksa, sudah di berita acara. Dan berita acara yang dibuat Paminal itu resmi, bukan pura-pura gitu kan. Kemudian Ismail Bolong pun sudah di berita acara. Jadi kalau Ismail Bolong sudah diperiksa, penambang sudah diperiksa, saksi sudah diperiksa, dan yang lain sudah diperiksa juga. Tinggal nanti Kapolri mengambil tindakan itu apa. Nah, tapi saya tidak tahu persis situasi apa yang di dalam. Ya mudah-mudahan saja bahwa Pak Kapolri ini cari strategi yang mantap gitu ya. Artinya strategi yang mantap apa? Ikannya dapat, airnya tidak keruh ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kita tunggu aja. Toh mudah-mudahan 2022 masih beberapa minggu lagi gitu. Siapa tahu minggu depan ada berita. Amin ya Pak. Di media juga sudah tersebar Pak bahwa Polri akan segera mencari, bahkan katanya akan menangkap Ismail Bolong ini. Tapi kok sepertinya susah sekali ya Pak. Dan seberapa penting sih sebenarnya keterangannya Ismail Bolong ini Pak? Kalau dikatakan penting, penting. Karena Ismail Bolonglah yang menyerahkan duit itu. Tetapi persoalannya, kan Ismail Bolong sudah diperiksa kan? Yang meriksa polisi. Dan pemeriksaan itu adalah pasti pemeriksaan dengan berita acara. Jadi, sudah ada berita acaranya. Diambil aja berita acaranya yang ada di Propam. Dan kejadian pemeriksaan itu jauh sebelum Sambogate ya. Yaitu dilaporkan saja bulan April. Saya yakin pemeriksaan itu sekitar Maret atau Februari. Sambogate belum ada. Jadi cerita bahwa ini balas dendam dan sebagainya, saya kira tidak. Wong belum ada Sambogate kok. Sambogate itu tidak direncanakan itu, tapi tiba-tiba terjadi gitu kan. Jadi hubungan antara Propam dengan Bareskrim dan pejabat itu baik-baik saja, tidak ada balas dendam. Jadi artinya tanpa pemeriksaan Ismail Bolong pun sudah ada berita acaranya, dan berita acara itu resmi, dibuat oleh pejabat resmi, tinggal nanti stafnya Pak Kapolri memberi masukan pada Pak Kapolri tentang langkah apa yang harus diambil. Ya, dikatakan penting ya sangat penting, tetapi itu sudah diperiksa. Gitu. Nah, tinggal nanti ditangkap untuk memberikan tindakan gitu. Apa yang tindakan untuk Ismail Bolong? Apakah dia diperiksa jadi tersangka tindak pidana korupsi, dalam hal ini suap, dan tindak pidana pertambangan dan lain-lain gitu. Lalu apabila Ismail Bolong ini belum bisa dihadirkan Pak, atau mungkin belum bisa ditemukan, soalnya sepertinya susah sekali menemukan orang ini ya. Apakah isu ini bisa dituntaskan, Pak? Ya sangat bisa gitu, sangat bisa. Karena sebagaimana saya katakan tadi, berita acara sudah ada, barang bukti ada, lokasi tambang ada, dan nambang itu bukan baru terjadi seminggu 2 minggu ya, sudah bertahun-tahun gitu kan. Dan pejabat yang disebut oleh Ismail Bolong menerima duit itu bukan hanya pejabat di Mabes Polri kan, tingkat Polda ada Kapolda, ada Direktur, tingkat Polres gitu, kemudian sampai tingkat Polsek, dan kemana-mana gitu aliran dana itu. Jadi sebenarnya tidak perlu berlama-lama lagi. Soalnya kalau berlama-lama nanti pertama kasihan gitu. Kasihan kepada siapa? Kasihan kepada institusi Polri yang tersandra. Yang tadinya orang menganggap itu adalah perbuatan oknum, perbuatan perorangan, nanti orang menganggap, oh kok nggak ditindaklanjuti, jangan-jangan ini
terkoordinir oleh institusi. Lah, jadi dituduh oleh publik atau publik mengambil kesimpulan ini wah institusinya yang terlibat. Padahal saya yakin tidak, institusi tidak terlibat. Institusi Polri itu adalah institusi yang bersih, clear and clean, tetap yang anggotanya 470 ribuan orang, yang berbuat itu tidak sampai 1%, kecil sekali. Mungkin 0,0 sekian persen. Tapi kalau ini tidak ditindak, masyarakat menganggap bahwa itu adalah perbuatan lembaga Polri gitu. Jadi artinya tanpa Ismail Bolong pun sudah bisa dilakukan tindakan-tindakan. Toh ada semua, penambangnya ada, tambangnya ada, yang menerima duit itu yang lain ada, berita acaranya ada. Nanti kalau Ismail Bolong ditangkap ya, Ismail Bolong harus dijadikan tersangka, apapun juga. Betul apa yang diceritakan dia di dalam berita acara dan di dalam video, atau tidak betul, Ismail Bolong tetap tersangka. Kalau tidak benar, maka dia kena pidana mencemarkan nama baik pimpinan Polri, mencemarkan nama baik institusi Polri, dan bisa kena undang-undang ITE, dan dia kena undang-undang pertambangan. Karena tambang ilegal itu ada. Nah, dengan diselesaikannya ini, maka juga institusi Polri, institusinya lembaga Polri, akan terbebas dari prasangka bahwa lembaga Polri terlibat mengkoordinir. Juga kalau tidak benar apa yang diceritakan Ismail Bolong, maka pejabat Polri yang disebut di situ akan lepas dari sandra. Kalau sekarang ini kan dapat sanksi sosial. Publik mengatakan, oh pejabat selevel Kabariskrim, oh pejabat selevel Kapolda, direktur, dan lain-lain. Nggak taunya main tambang ilegal. Tapi kalau segera diklarifikasi secara hukum tentunya ya, langsung dibuka ke publik, kalau bersalah ya dikenai sanksi, kalau tidak bersalah ya nyatakan tidak bersalah. Maka institusi Polri akan terbebas dari praduga yang tidak benar, dan pejabat-pejabat Polri yang disebut di situ akan terbebas dari sanksi publik, sanksi sosial. Sanksi sosial itu sakit loh. Mau pergi kemana-mana, ke restoran, mau ke mall, nggak bisa. Kenapa? Mata masyarakat tuh memandang, oh dia, nggak tahunya terlibat suap tambang. Oh dia, wah, belum lagi teman-teman sejawat, nggak berani ngomong saja tapi mencibir gitu kan. Wah, termasuk anak istrinya, kena sanksi sosial, berat sekali itu. Nah jadi segera diselesaikan saja ini. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi kan artinya kejadian ini berjalan di hampir semua level Polri, Pak, dari yang tertinggi sampai yang terendah, seperti sistematis begitu. Lalu apakah upaya pencarian Ismail Bolong ini ditunda-tunda ini supaya kita lupa gitu, Pak? Jadi seuzon sih, Pak. Saya yakin tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Saya masih percaya kepada Pak Kapolri. Karena simbol daripada institusi Polri itu adalah pimpinan tertingginya, Kapolri. Walaupun Kapolri itu mantan Kabariskrim, saya yakin bahwa Pak Kapolri tidak terlibat menerima setoran daripada tambang ilegal ini. Baik pada saat Pak Kapolri menjadi Kabariskrim maupun setelah Pak Kapolri menjadi Kapolri. Saya yakin beliau tidak terlibat. Nah makanya ini perlu sekali segera dituntaskan. Soalnya kalau tidak, betul sekali tadi pertanyaan seudon tadi ya. Yeah. Tidak bisa dihindari itu ya. Masyarakat aja gak berani ngomong saja, dia ngatakan, wah kenapa ini ditunda-tunda? Jangan-jangan Kabariskrim yang dulu terlibat gitu. Nah Kabariskrim yang dulu siapa? Ya Pak Kapolri. Saya yakin Pak Kapolri tidak terlibat karena beliau itu reformis, agen pembaruan di tubuh Polri, dan beliau serius gitu. Ya tidaklah, jangan dulu sakwasangka ya. Kita tunggu, insya Allah segera Kapolri akan menuntaskan ini.
Bapak tadi juga menyampaikan bahwa kejadian seperti ini sebetulnya berlangsung sudah cukup lama ya. Ketika Bapak menjabat Kabareskrim sudah ada ini atau sudah ada Ismail Bolong lainnya, Pak? Ya, pertanyaan bagus juga. Karena saya kan sering mengangkat masalah pertambangan ini, sering ditanya baik di podcast ini ataupun podcast lain ataupun di televisi swasta gitu. Saya perlu juga kan ditanya. Kan ini kan sudah bertahun-tahun dan ini kan melibatkan kalau di laporan Propam itu kan pimpinan Serse ya. Iya. Nah, saya kan mantan pimpinan Serse. Apakah di zaman saya dulu sudah ada ini? Sudah ada tambang liar. Tapi kita operasi kan, dan belum sebesar ini. Apakah langsung padam? Tidak padam sepenuhnya. Jadi sudah cukup lama ini. Tapi dioperasi, dan hasilnya diserahkan ke Polda untuk tindak lanjuti. Nah, pertanyaan, apakah saya waktu Kabareskrim menerima setoran? Mungkin nggak berani bertanya, saya aja yang bertanya. Insya Allah dan Alhamdulillah saya tidak menerima. Boleh dicek ya. Tidak gitu. Karena kalau mengikuti berita di laporannya kan sepertinya sistematis ya Pak, dari atas sampai ke bawah itu semua menerima gitu. Iya, dan saya jadi Kabareskrim kan sudah 14 tahun yang lalu. Ya. 14 tahun yang lalu ya belum sehebat ini permainannya. Tapi tambah lama, tambah hebat, tambah pintar, didiamkan gitu kan. Nah, makanya ini saya yakin ini apa namanya tadi tidak hanya Polri yang bermain ini. Jadi masih banyak lagi Pak ya. Ya. Lalu lambannya penanganan ini apakah karena ada tarik-menarik kepentingan Pak, karena begitu banyaknya pejabat Polri yang terlibat? Bisa jadi, tapi bisa enggak. Ya. Mudah-mudahan saja yang terlibat tidak ada yang terlibat. Itu doa saya kan mudah-mudahan tidak ada yang terlibat. Mudah-mudahan apakah yang dikatakan Ismail Bolong itu tidak terbukti. Karena saya sangat mencintai lembaga Polri ini. Nah, doa saya mudah-mudahan. Tetapi seandainya benar, mudah-mudahan sebaran kankernya ini tidak terlalu banyak. Cukup hanya sampai sebatas pejabat-pejabat yang ditulis di dalam surat laporan Kadip Propam itu. Syukur-syukur kalau yang ditulis dalam surat laporan Kadip Propam itu tidak semua. Hanya pada level bawah. Syukur-syukur Ismail Bolong ini berbohong gitu kan. Maka yang dihukum nanti hanya Ismail Bolong bersama dengan para penambang yang store. Artinya apa? Ismail Bolong betul dia mengkoordinir tambang liar, tambang ilegal. Yang nambang ilegal betul store kepada Ismail Bolong. Tetapi duitnya itu tidak disampaikan kepada pejabat-pejabat itu. Mudah-mudahan. Nah, tapi nanti masyarakat bertanya, mungkin pendengar podcast ini akan bertanya, apa ya Pak, kalau tidak distorkan kok tambangnya bisa berlangsung puluhan tahun gitu kan? Dan aman-aman saja. Ya mudah-mudahan saja pejabat polisi di daerah tidak mengecek gitu, dikira tambangnya itu legal. Saking pintarnya Ismail Bolong ngomong, enggak itu legal. Mudah-mudahan. Tetapi kalau seandainya pun itu betul ada tambang liar dan betul dikoordinir para penambang liar dan betul dikoordinir duitnya oleh Ismail Bolong, kemudian semoga tidak terlalu banyak pejabat yang terlibat. Dan makanya kita berharap hal ini segera diklarifikasi, segera dituntaskan secara hukum. Kenapa secara hukum? Karena apa yang dikatakan oleh Ismail Bolong dan apa yang dilaporkan oleh Kadip Propam pada masa itu sudah masuk ranah hukum. Hukum apa? Hukum pidana. Tindak pidana apa? Satu, tindak pidana penambangan ilegal. Kedua, tindak pidana suap. Suap itu korupsi. Nah, kalau tidak benar, maka tetap ada tindak pidana juga. Tindak pidana pertambangan ilegal tetap ada. Tindak pidana korupsi ada. Ismail Bolong kan terima suap kan?
berarti dimakan sendiri oleh dia. Nah, walaupun masyarakat akan bertanya, kalau dimakan sendiri kok tambangnya bisa puluhan tahun, Pak? Ya. Nah, ini nggak tahu lah saya. Makanya ini perlu dituntaskan. Ya, kalau dituntaskan, semua praduga-praduga itu akan hilang. Dan kita tidak bisa membatasi masyarakat atau publik di era digital ini. Wah, masyarakat jangan berpersepsi. Nggak bisa. Begitu mereka menerima suatu informasi, mereka sudah menafsirkan. Nah, supaya masyarakat tidak berpersepsi bagaimana? Ya, dari institusi Polri harus memberi penjelasan resmi. Di luar institusi Polri, ada nggak Pak pihak-pihak lain yang terlibat juga? Ya jelas. Kalau betul itu tambang liar ada, dan luasnya ratusan apa ribuan, nggak tahu saya, hektar, pasti ada institusi lain yang terlibat. Apa? Bisa saja selain institusi penegak hukum, institusi pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kemudian institusi keamanan lain, dan kemudian sampai ke preman gitu. Lah terus yang paling bertanggung jawab di bidang tambang ini siapa? Yaitu ada menteri yang ngurusi tambang ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, mereka sudah mendatakan, kan pernah dirilis ya, bahwa di Indonesia ada sekian titik tambang. Telah berlangsung sekian tahun. Tapi hanya data itu aja dipublikasi. Tidak ada publikasi bahwa apa yang mereka lakukan untuk menghabiskan tambang liar ini. Atau mereka mengatakan, wah, Kementerian SDM tidak berwenang untuk itu. Tapi itu kan pemerintah. Dia melaksanakan fungsi pemerintahan yang diberi wenang oleh undang-undang. Dan itu pembantu presiden. Kan dia bisa koordinasi dengan Kapolda, Kapolri, KPK, Kejaksaan Agung, dan semua aparat. Apakah itu sudah dilakukan untuk berantas ini? Mungkin belum. Kalau belum, mengapa belum? Puluhan tahun. Lah, ini tanda tanya besar. Jadi supaya adil ya, jangan hanya ditujukan kepada Polri saja kesalahan ini. Saya bukan melindungi Polri, saya bukan menghindar, wah Polri main, tidak. Kalau memang Polri terlibat, ya pimpinan Polri menindaknya. Ditindak dengan apa? Ya, tindak dengan kode etik. Kalau ada unsur pidananya, ditindak dengan pidana. Tapi institusi lain, jangan diam. Dan bila perlu Polri, karena Polri ini kan penyidik. Polri ikut turun menyidik. KPK juga turun menyidik. Karena ini sudah tindak pidana korupsi. Begitu. Lalu sebagai penutup nih Pak, untuk menyelesaikan isu Ismail Bolong ini, dan supaya institusi Polri utamanya ya Pak tidak dirugikan, dan pejabat-pejabat yang di luar ini tidak tersandera oleh isu tadi itu ya Pak, kira-kira apa sih Pak yang bisa dilakukan? Yang harus dilakukan saya kira begini. Pertama, secepatnya pimpinan Polri mengambil langkah. Langkah apa? Gunakanlah laporan hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Propam. Karena itu resmi, dibuat oleh pejabat resmi, dan dipertanggungjawabkan. Kalau itu benar dan sudah mengandung unsur-unsur, lakukan tindakan. Tindakan apa? Kalau memang ada pejabat yang terlibat, ya copot. Dicopot, kemudian disidangkan kode etik, dan pidananya diproses secara hukum pidana. Timbul pertanyaan, apakah akan merugikan institusi Polri, nama baik Polri? Tidak. Justru kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena masyarakat mengatakan, wah Polri ini serius menindak anak buahnya atau anggotanya yang bersalah, siapapun dan apapun pangkatnya. Dan juga harus dilakukan juga oleh Polri, kalau memang laporan dari Propam itu, kan tidak hanya laporan 2 lembar itu, kan ada berita acaranya kan. Dari berita acaranya tidak ada unsur pidananya, yang langsung dinyatakan kepada publik bahwa dari hasil laporan Propam
tidak ada unsur pidana dan tidak terbukti pejabat Polri menerima, maka kasusnya menjadi jelas. Dan pejabat Polri yang tersandra tadi menjadi lepas. Institusi Polri juga akan bersih, tetapi Ismail Bolong tetap harus diproses, tetap harus dihukum. Karena terlibat dalam tambang liar, terlibat juga dalam pencemaran nama baik Polri. Dan pelaku-pelaku penambang liar yang ada di dalam laporan Propam itu ditindak, dihukum. Kan ada namanya 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini penambang itu. Ya proses secara hukum, ajukan. Sebabnya kalau tidak diajukan secara hukum, Ismail maupun si penambang, maka masyarakat akan beranggapan yang negatif. Kenapa Polri tidak berani menindaknya? Ada apa? Jangan-jangan benar gitu kan? Yeah. Jadi tidaklah. Jadi kuncinya apa? Lakukanlah proses hukum secara benar. Proses hukum secara benar itu apa? Yaitu melalui sidang kode etik dan melalui proses pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Kalau itu dilakukan, maka ini tuntas. Kalau tuntas, kepercayaan masyarakat pada Polri naik, dan juga anggota Polri tidak berani macam-macam lagi. Gitu. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya pada hari ini. Kita sama-sama berharap semoga kasus Ismail Bolong, Verdi Sambo Gate, dan kasus-kasus lainnya segera terselesaikan ya Pak, sehingga PR-nya Polri ini semakin banyak yang selesai, nggak tertunda lagi sampai tahun depan ya Pak ya. Semoga itu harapan kita bersama. Baik, demikian pemirsa wawancara kita tadi dengan Bapak Susno Duaji. Besar harapan kita supaya Polri bisa segera menyelesaikan semua PR-PR-nya sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin baik dan tetap baik. Terima kasih untuk perhatiannya dan untuk supportnya selama ini dengan memberikan like serta komen. Jangan lupa subscribe juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.